Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizapa Levi Marwanto dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Geodesi UGM dan S2 Teknik Sipil Unisula, dan saat ini aktif mengajar di program studi Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan dengan mengampu mata kuliah Teknik Pengukuran dan Pemetaan, Teknik Jalan Raya, Perancangan Geometrik Jalan, Ilmu Bahan, dan Ekonomi Transportasi. Pada video pelaksanaan pengajaran, saya akan menyampaikan pelajaran pada mata kuliah Teknik Pengukuran dan Pemetaan. Mata kuliah ini mempelajari tentang teknik atau cara melakukan pengukuran dan memetakan hasil pengukuran menjadi sebuah peta. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini di mana mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi perbaikan aspek jalan, perlengkapan jalan, dan manajemen lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan dalam lingkup wilayah kabupaten atau kota. Berikut akan saya sampaikan pertemuan kelima dengan materi pengukuran kerangka horizontal atau pengukuran poligon, di mana setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa mampu membuat kerangka horizontal atau poligon, baik itu poligon tertutup atau poligon terbuka, yang digunakan sebagai titik bantu dalam melakukan pengukuran dan pemetaan situasi. Metode pengajaran dilakukan menggunakan tatap muka dan diskusi serta dilakukan praktek di lapangan. Sekian, terima kasih. Siap, gerak. Lapor RS3 jumlah 24, lengkap, siap menerima materi. Laporan siap terima, lanjutkan. Mengawali penerimaan materi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ketua sudah menyiapkan. Oke, dari pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengukuran sudut ya. Pengukuran jarak sudah. Saya mau flashback di pertemuan kemarin bagaimana cara mengukur sudut, terutama sudut azimut ya. Karena dari pengukuran itu kalau kita tidak mengukur azimut, nanti dalam penggambaran di petanya kita tidak tahu arahnya kemana sih. Silakan, barangkali ada yang tahu, ada yang masih ingat pengukuran azimut itu bagaimana? Ya, silakan. Jadi azimut itu adalah sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari arah utara. Oke. Itu berfungsi untuk menentukan arah suatu objek atau titik. Untuk mengukurnya itu Anda memerlukan alat seperti kompas bidik, theodolit, atau total station, atau bahkan bisa menggunakan kalkulator bantuan koordinat. Oke. Tepuk tangan dong. Ada teman kalian yang masih ingat dari materi kemarin ya. Bagaimana cara mengukur azimut. Azimut itu penting tadi untuk kita tahu arahnya, untuk menggambar petanya bagaimana. Karena hasil dari balik lagi produk kita itu peta. Karena mata kuliahnya juga pengukuran dan pemetaan. Ini pengukuran dan pemetaan. Jadi setelah kalian mengukur, kalian produknya itu menggambar sebuah peta. Peta apa? Nah, bisa peta di situasi, bisa peta topografi, peta kontur, atau peta jaringan jalan. Nah, karena kalian di bidangnya rekayasa sistem transportasi jalan kan ya, prodinya ya, studinya ya. Berarti ya dikhususkan untuk nantinya ke jalan, jaringan jalan.
ada mata kuliah lain kan, mata kuliah lain yang bersinggungan dengan teknik pengukuran dan pemetaan. Itu ada teknik perangsangan geometrik jalan ini ya. Nah itu gunanya teknik pengukuran untuk mendukung mata kuliah itu, karena perangsangan geometrik jalan sudah diawali dengan mengukur jalan, alignment jalannya bagaimana, radius tikungan, alignment horizontal sama vertikal. Nah, di teknik pengukuran dan pemetaan itu kita fokus ke memetakannya, terutama memetakan situasi apa saja. Misalnya kita memetakan situasi di kampus TKPJ, apa sih, ada apa saja sih di TKPJ, ada bangunannya, ada jalannya, ada sungainya, kalian petakan semua. Bagaimana cara memetakannya? Nah, kalian harus membuat suatu poligon dulu. Poligon itu apa sih sebenarnya? Poligon itu apa? Silakan dibaca sendiri. Oke, saya pandu. Poligon itu serangkaian garis luar ya. Gunanya untuk apa? Untuk titik ikat, untuk mengikat. Mengikat apa? Mengikat tadi. Kalian mau memetakan apa sih? Mau memetakan bangunan, gedung, jalan, segala macam. Itu kalian harus diikat dulu. Mengikat untuk tahu koordinatnya itu di mana sih, berapa sih. Nah, dari titik ikat ini nanti kalian istilahnya tadi untuk mengukur jaraknya dari poligon, dari titik poligon itu ke bangunan, untuk menentukan jaraknya, untuk menentukan sudutnya. Nah, kalian kemarin kan sudah dipelajari tentang mengukur jarak itu bagaimana, mengukur sudut juga bagaimana. Kalau mengukur jarak pakai apa? Terpas? Teodolit sudah bisa. Waterpas bedanya teodolit sama waterpas, kalau teodolit itu dia punya sudut vertikal. Nah, kalau waterpas itu fix 90 derajat. Untuk biasanya kita mengukur jarak itu jarak datar, bukan jarak real. Makanya sering dipakai waterpas. Bagaimana penggunaan waterpas? Kemarin sudah kita pelajari ya. Istilahnya saya juga sudah mengenalkan waterpas itu bagaimana. Ada komponen waterpas itu ada teropongnya, dan di teropong itu di dalamnya ada benangnya kan ya. Apa yang ditembak? Rambu ukur ya. Ada dua bentuk poligon ya. Ada poligon tertutup dan poligon terbuka. Bedanya apa Pak? Kalau tertutup dia itu titik-titiknya dan membentuk garis kan ya. Satu titik itu dia kembali ke titik awal. Misalnya titik 1, kita berdiri di sini misalnya titik 1. Poligonnya mau ke ada 4 atau 5 titik ya. Balik lagi titik akhirnya di titik 1 itu. Itu poligon tertutup. Kalau poligon terbuka itu tidak nutup, tidak meluk. Seperti ini. Ini poligon tertutup. Nah, misalnya kita dari titik A, B, C, D, E kembali ke titik A, itu tertutup. Kalau poligon terbuka seperti ini. Peruntukannya berbeda. Kalau untuk poligon tertutup itu untuk pemetaan situasi yang nanti akan kita lakukan. Kalau poligon terbuka untuk biasanya di jalan, karena nggak mungkin jalan itu istilahnya kita buat poligon tertutup itu kayaknya harus muternya panjang, butuh waktu lama. Nah, titik-titik ini nanti kita ukur. Misalnya nanti berdiri alat,
di titik A misalnya ya, kita ukur sudut ke titik B sama ke titik E. Ada istilah foreside sama backside. Foreside itu yang titik yang akan kita tuju, backside itu titik yang di belakang kita yang nantinya akan kita ukur juga. Pak, Ya. tadi kan tanya proses dari backside itu. Mengapa kita itu tidak maksudnya menghitung itu satu arah saja, Pak? Satu arah. Tujuannya untuk mengetahui tingkat ketelitiannya juga. Nanti kan kalian mengukur jarak dari titik misalnya berdiri alat di sini ya, kertas, rambut di B sama di E. Itu kan kita tahu jaraknya berapa. Kalau kalian cuma mengukur satu arah saja, berarti kan ketemu jaraknya cuma satu. Nah, kalau dua arah, ini misalnya backside sama foreside, itu kan kita masing-masing titik ketemu dua jarak kan. Itu gunanya untuk mengkoreksi bacaan kita benar atau enggak. Seperti kemarin kan di kelas sebelah, kelas B misalnya ya. Kemarin mereka ngukur di sini. Kebetulan kelas B sudah mulai duluan ya. Kemarin ngukur jarak di sini. Nah, dari A ke B ketemu 53 meter misalnya. Ternyata dia berdiri alat di B ngukur di A itu ketemu 51. Kan bedanya sekitar berapa? Kita 1 meteran lah ya. Nah, itu makanya gunanya itu untuk itu. Kalau kita cuma satu arah dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke A itu ya, kita nggak tahu koreksinya bagaimana, sudut jarak itu benar atau enggak. Begitu juga dengan sudutnya, kita kan akan mencari sudut dalamnya masing-masing di masing-masing titik. Ya. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi kan buat faktor koreksi Pak. Itu sekiranya kalau misalnya kita dapat dua nilai yang berbeda, itu kami pakai yang mana atau gimana? Nah, dibantu dengan kalian menarik pita ukur. Nah, menarik pita ukur. Mana yang lebih mendekati dengan bacaan di pita ukur itu? Kan ada pita ukur yang 50 meter atau 100 meter gitu ya. Ya, kalau misalnya dari titik A ke titik B jangkauannya lebih panjang lagi ya, kalian pakai titik bantu aja. Nah, makanya tadi kita akan mencari sudut dalam kan ya. Ini sudut dalam atau sudut luar? Luar. Kalau dalamnya sini ya. Nah, berarti udah tahu bedanya apa sudutnya. Nanti perhitungannya itu tadi kita melakukan perasaan sudut, ya. Terus menentukan sudut dan asimut tadi sudah dibahas. Asimut itu bagaimana mengukurnya, terus menghitung perubahan sumbu X dan sumbu Y, terus akan menghitung koordinatnya. Nanti ada perhitungan untuk kesalahan penutup sudutnya. Itu yang untuk poligon tertutup. Kalau poligon tertutup misalnya begini. Misalnya ada 5 titik A, B, C, D, dan E. Misalnya kalian sudah mengukur ini. Ternyata dihitung itu titik akhirnya itu nggak pas, nggak kembali di titik A yang awal. Berarti kan ada kesalahan. Nah, sudutnya nggak tutup. Nah, itu ada perhitungannya. Nah, pokoknya nanti kalau sudah praktek, kita tahu. Nah, sudah praktek, sudah menghitung, kita tahu. Peta titik akhirnya itu nggak kembali, nggak tutup di titik awal. Terus
koreksi sudut-sudutnya. Barangkali di sudut ini ada kesalahan, harusnya misalnya 95 derajat, ternyata dihitung itu 96, kan berarti kan dia harusnya miring ke sini, jadi nggak kembali. Dikoreksi semua sudut-sudutnya. Bagaimana Pak jika kita tidak mendapatkan sudut yang sesuai, jadi kayak mengalami kesalahan dalam pengukuran tersebut? Semua pengukuran itu tidak ada yang benar sebenarnya. Tidak ada pengukuran itu yang benar, tetapi kita mendekati benar. Makanya sebisa mungkin satuannya itu dalam pengukuran satuannya itu milimeter. Kenapa milimeter Pak? Karena agar meminimalisir tingkat kesalahan titik atau sudut atau jaraknya. Jangan istilahnya kalau bedanya jauh pasti titik itu melencengnya jauh. Misalnya titik PKTJ harusnya di koordinat X-nya misalnya nah itu tadi tentang poligon ya. Nah, sebelum kita ke lapangan untuk mempraktekannya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita langsung ke lapangan, ke lab dulu ya, pinjam alat, apa saja yang dibutuhkan, total session atau tertulis. Ya, silakan tanyakan adanya apa di sana. Terus dengan perlengkapannya seperti kita ukur, rak ukur atau rak ukur sama meter sudah untuk tinggi alat sama tripodnya dan perlengkapannya. Ya. Oke, silakan untuk pembelajaran hari ini di kelas saya cukupkan. Terima kasih. Kita lanjut ke lapangan untuk praktek pengukuran poligon. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore, mahasiswa-mahasiswi PKTJ. Kita akan lakukan praktek tentang poligon tertutup. Seperti kemarin kita sudah menjelaskan poligon tertutup apa saja yang harus ditembak, apa saja yang harus diukur. Silahkan masing-masing kelompok nanti hari ini akan mempraktekkan apa saja yang akan kalian tembak, apa saja yang akan kalian baca. Kira-kira apa saja kemarin? Benang atas, benang bawah, itu dari bacaan rambut di rak ukur ya. Terus nanti ada bacaan sudut horizontal dan sudut vertikal. Terus jangan lupa nanti titik arah utara untuk azimutnya ya. Terus setelah itu silakan, karena poligon tertutup kan ya, poligon tutup berarti antar titik itu harus terlihat ya. Apabila cakupan wilayahnya besar, silahkan bikin titik yang sebanyak-banyaknya untuk agar istilahnya mencakup semuanya dan ngelup atau menutup. Terus nanti setelah tadi bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, sudut horizontal sama vertikal, terus azimutnya, jangan lupa juga tinggi alatnya ya, setiap diri alat diukur tinggi alatnya. Oke, sebelum kita memulai praktikum, barangkali ada yang bisa mau ditanyakan terkait mungkin prosedur pengambilan titiknya atau dari pembacaannya, mungkin bagaimana? Sudah bisa? Ya. Izin bertanya mengenai pembacaan rambut ukur. Oh ya, silakan. Biasanya kan di titik ini dibacanya 8 Pak. Ya. Nah untuk di titik ini dibacanya 8,1 atau? Yang kalian tahu ini bagaimana? Satuannya apa?
Siap desimeter, Pak. Desimeter atau milimeter atau sentimeter? Untuk dari 0 sampai 10 dia desimeter, Pak. 0 sampai sini kan 1 meter sebenarnya kan. Iya. 10,00 itu milimeter biasanya kalau di sini. Kalau pas di sini. Meter. Berarti 1000 milimeter atau 10 desimeter. Nah, itu. Kalau untuk apabila benangnya ada di sini, itu bacanya bagaimana? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? 10,15 desimeter. Nah, itu bobot. Nah, alhamdulillah ada yang sudah bisa. Siap, terima kasih. Nah, barangkali ada yang lain? Nanti disesuaikan ya antara bacaan tinggi alat kan menggunakan meteran ya. Satuannya meter. Itu nanti kalian kalau misalnya pakai desimeter berarti nanti dikonversi bacaannya ya. Biar hasilnya nggak kacau. Ada lagi? Yang lain? Cukup ya? Ya kalau tidak ada silahkan dipraktekkan sambil saya memandu, mengawasi kalian. Silakan. Saya cek dulu ya, apakah sudah sesuai dengan titiknya, titik targetnya. Oke, ya. Dan nivonya, karena ada dua nivo ya, nivo kotak sama nivo tabung, walaupun bentuknya bulat, tetapi istilah di tekniknya itu, di teodolitnya itu nivo kotak. Sudah center belum? Kalau belum, ada skrup ABC ya. Kalian sudah pengenalan kemarin ya sebelum praktikumnya. Oke. Kita pastikan. Ya. Ini horizontalnya, ini vertikalnya ya. Pastikan. Oke. Ya. Oke, alat sudah siap untuk dilakukan praktek. Silakan lanjut.